Apa kami katakan karakter Hei Nurul Quran? Ini ada bocoran yang kami highlight ketika acara G20 di Bali beberapa waktu yang lalu. Saat kami MC bertugas hari itu, ternyata ada tulisan menarik yang kami capture. Atas izin Sekretariat Negara, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, wahai Nurul Quran. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Al-Quran lahir untuk menunjukkan di mana karakter kita, jamaah. Karena bagaimanapun, saat kami di lantai 19 di Bali hari itu, lihat tulisannya. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Seluruh tamu negara hadir. Kami MC di sayap kanan. Seluruh kabinet hadir. Allah karim, apa yang terjadi? Yang pertama, orang-orang berkarakter menurut pakar di jagat raya ini adalah Amerika Serikat. Predikatnya adalah 11,5%. Yang kedua, setelah Amerika adalah dia muncul negara berikutnya adalah negara Jepang dengan persentasenya 10%. Korea Selatan 11,5%, Malaysia tetangga kita 2,1%. Yuk lihat lagi Singapura 7,2%. Pasti Nurul Quran lagi nunggu Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi peringkatnya daripada negara lain, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Atau yang mengatakan kayaknya lebih rendah nih, kayaknya gak enak banget di ujungnya nih. Ternyata terbukti hari itu Indonesia adalah 1,55%. Kenapa people? Di Indonesia udah terlalu banyak orang pinter yang berkarakter, itu yang dirindukan. Nurul Quran lahir. Di situ ada generasi Quran yang berkarakter, tak cukup pintar. Karena apa? Potret pendidikan di Indonesia, kenapa Nurul Quran 19 tahun hadir, terus berkibar dari masa ke masa? Karena survei membuktikan 2015 dari Study Program for International Indonesia di 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini gak enak banget loh nak dilihatnya. Udah peringkat ke-64 dari 65. Itu namanya su'ul khotimah. Gak enak di ujung. Kecuali kalau peringkat ke-64 dari 215. Terus kita harus gimana Pak Ebi sekarang? Ya bismillah. Tunjukkan kepada negeri ini bahwa you semua bisa punya skill yang luar biasa. Cahaya Al-Quran akan membawamu mempunyai skill dalam hal apapun, skill bicara, skill untuk tampil di banyak umat. Tadi saya pilih satu di antara kawan kita yang tampil, masya Allah, dia mendapatkan reward dari kami sebagai orang ke 165 karena ada kalam, ada hal yang penting. Anak beri tawaran dulu nih Kak, anak kasih challenge sebelum saya lanjut ke segmen berikutnya. Ada nggak selain siapa namanya tadi, Randu, selain you, Anda tawarkan ke Putri, ada nggak di antara yang zona Putri yang ingin mendapatkan one sertifikat? Satu orang tapi, dan dia akan maju ke depan. Saya minta kerjasama moderator, tapi saya hitung 10 mundur ya Kak ya. Habis itu kalau nggak ada berarti sertifikatnya akan kami berikan ke lembaga yang lain. Kami persilakan Ibu moderator, one person dari Putri. One person? Yes. Should I choose? Okay, you choose one of them. Anybody, any volunteer yang silakan di belakang boleh maju. Oh, masya Allah, ada di belakang. Jarang-jarang loh ada Putri yang angkat tangan dan maju ke depan, luar biasa. Terbukti percaya dirinya, maju ke depan. Bisa melihat gambar kah? Tulisannya bisa dilihat? Oke. Anak pinjam mikrofonnya ada lagi? Atau punya moderator mungkin? Izin? Mikrofonnya pinjaman. Stand by dah. Oke. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Lagi menyapa, lagi-lagi terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Saya panggil Intan, betul? Dari mana? Dari Kota Depok. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya Intan. Kok dari Tasikmalaya juga?
Oke, ulang. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya. 32, silakan. Assalamualaikum, saya Ita dari Kediri. Terima kasih, silakan dibaca. 32, mulai. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Itu contohnya. Intan, you adalah orang kesekian yang membaca narasi ini. Disaksikan oleh 250 hufad para penghafal Al-Quran di Lombok. Kenapa di Lombok para penghafal Al-Quran merapat ke satu hotel hanya untuk mempelajari satu item ini? Banyak penghafal Al-Quran, dia bisa pintar untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa menyampaikannya kepada halayak orang banyak. Salah satunya, ini dia pintar. Silakan dibaca. The power of body language. Kekuatan bahasa tubuh. Hey people, tak ada lagi generasi Nurul Quran yang ketika you nanti pulang ke masyarakat tiba-tiba diminta untuk ceramah tentang mukjizatul Quran, tapi ketika tampil dia melanggar adabul kalam, kode etik saat bicara. Tidak ada generasi Nurul Quran, antum hafal 30 juz, ketika balik ke rumah diminta untuk tampil di depan umat menyampaikan tentang mukjizatul Quran, ternyata tampilnya dia melanggar bahasa tubuh dalam Al-Quran. Bahasa tubuh ketika bicara. Intan, silakan dibaca. Yang pertama, silakan Intan. Menyimpan tangan di samping. Hei generasi Nurul Quran, suatu saat you akan presentasi depan wali kelas, depan guru, akan tampil depan orang banyak. Tidak ada yang tampil menyampaikan tentang ulumul Quran, tapi antum menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Tangannya disimpan dalam saku, khawatirnya itu tangan gak balik lagi. Yang kedua, silakan yang tadi baca. Lengan disedapkan. Ulangi. Lengan disedapkan. Ulangi. Disedap, bukan disedapkan. Anak nggak boleh disedap. Bukan lengan disedapkan, lengan disedekapkan. Ulangi. Lengan disedekapkan. Terima kasih. Lengan disedekapkan. Tidak ada santri Nurul Quran. Antum bicara depan guru, antum bicara di depan audiens, antum bicara presentasi depan wali kelas, tapi lengannya disedekapkan. Itu menunjukkan dia mutakalim, pembicara yang arogan, afwan. Yang ketiga, silakan Kak. Tangan ditampilkan di belakang pundak. Intan, jangan sekali tampil antum menyampaikan mukjizatul Quran, presentasi tentang Al-Quran, antum tak tampil menyampaikan retorika dakwah, tapi antum menyimpan tangan di belakang punggung lagi. Tidak elok dipandang. Yang profesional banyak di negeri ini, tapi yang berkarakter itu yang dirindukan. Berikutnya, silakan dibaca. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar, tangannya kemana-mana ketika tampil. Udah tahu Al-Qurannya sudah dia tutup, tapi tangannya masih buka-buka besar Al-Quran. Dia gugup bicaranya. Dan terakhir adalah ini dia. Silakan dibaca. Ini dia kita. Bergerakan. Yes. Yang terakhir. Ulangi kah? Katanya orang Nurul Quran ini jago-jago bahasa Inggrisnya ya. Iya. Silakan Kak. Kita. Pasti Nurul Quran bertanya, Pak Happy, apa itu gravit? Gravit itu kayak gini nah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya itu namanya gravit. Namanya apa? Maka kakak kita Intan sudah membacakan tentang bagian dari public speaking. Saya menyampaikan amanah dari Bapak pimpinan tadi, Pak Happy, tolong sisipkan tentang materi bicara. Karena mereka harus membuktikan bukti percaya diri. Terbukti, Intan pun duduk di belakang, tapi muncul percaya dirinya untuk maju ke depan hari ini dan layak mendapatkan sertifikat. Silakan maju ke depan ya. Ibu moderator mempersilakan siapa yang akan memberikan dari perwakilan pondok. Ini Bu. Baik, kami panggil satu Satira, Ibu untuk barangkali untuk menyerahkan sertifikat.
Silakan di atas panggung. Standby depan Kak. Intan depan. Ibu sebelah sini. Makasih. Atur nuhun Ibu. Luar biasa. Saya nggak bilang ke Ustaz Zaki kalau ada pembagian sertifikat seperti ini. Ini surprise dan ini eksklusif sebagai kado ulang tahun dan bilannya Nurul Quran. Luar biasa. Amazing. Oke, nah. Udah habis waktunya. Masih lanjut? Teruskan. Luar biasa, semangat kali. Kau yang duduk, aku yang ngomong ya. Masih ada waktu berapa menit lagi? Masih sekitar 15 menit lagi. 15 menit terakhir saya minta you fokus kembali ke depan people. Ada tulisan menarik, silakan. Saatnya Nurul Quran untuk memilih bergerak atau tertinggal. Soalnya lo 20% bergerak atau tertinggal. 3, 2, standby. Lihat ke depan people. You memilih, Pak Happy, saya memilih bergerak. Saya memilih bergerak. Atmosfer Nurul Quran terus digerakkan oleh Allah 19 tahun lamanya. You santri-santri masuknya ke alam Nurul Quran, Allah yang menggerakkanmu. Bukan pilihan orang tuamu, bukan pilihan saudaramu. Wa qad ikhtarallahu lak, Allah yang sudah menggerakkanmu. Seperti Allah menggerakkan alam ini sangat indah, dinamis, damai dan tentram. Karena bagaimanapun semua generasi Nurul Quran saatnya untuk melihat 10 tahun yang lalu. Tak terpikir kalau Nurul Quran akan seperti ini. Betul? 10 tahun yang lalu tak pernah terpikir kalau alam era karikil akan menjadi seperti ini. Kita buka kartunya hari ini. Coba lihat sebentar kan. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet digerakkan oleh Allah. Saat itu kiblatnya adalah ke gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu generasi hari ini ya Bu ya? Ada yang tahu nggak gambar apa? Yahoo, hey Nurul Quran. Dulu orang-orang mau cari apapun di internet, Yahoo yang dicari. Hari ini tak tahu Yahoo ke mana karena orang sudah hijrah. Kiblat dunia internet dikuasai oleh gambarnya apa? You know that. 10 tahun yang lalu, sang ibu keluar dari kamar. Dia memegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone jadi primadona banget pada masanya. Gak tahu kemana dia sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke handphone terbarunya. Apa? Android, iPhone. Bukankah ini handphone yang kalian maksud? Ini handphone zaman jahiliyah. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking beratnya itu handphone. Masa-masa itu sudah hilang. Dulu Kak, di Karikil Ciseeng, 30 tahun yang lalu, santri-santri pada masanya, sekolah agama pada masanya, mereka bangga banget menggunakan kostum yang mereka pakai. Orang Nurul Quran. Siapa dulu yang sebelum ke Nurul Quran pernah pakai kostum ini? Angkat tangan. Jujur atuh, nggak ada yang berani nih. Ada yang nggak yang pernah pakai kostum kayak gini Kak? Sarungnya jadi multifungsi, jadi ninja-ninja. Ada? Tapi anak hari ini yang nggak pernah merasakan pesantren,
kostum mereka berubah. Lihat dena, yang di luar sana kayak yang nggak pernah mendapatkan sentuhan tarbiyah seperti di Nurul Quran, kostum mereka hari ini sudah berbeda kayak gitu. Ya, di mana kekompakan Nurul Quran hari ini? Hei Nurul Quran, dari dulu anak TK, lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Allah menggerakkan alam ini begitu cepat, people. Lukisan anak TK dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ada yang bisa menebak ya? Yang pertama ada apa? Pinter. Ada dua gunung, di atasnya ada apa? Pinter. Matahari, di samping matahari ada apa? Ada awan. Di depan gunungnya ada apa? Pinter. Di samping sawahnya ada apa? Bukankah ini yang kalian maksud? Dari dulu tak pernah berubah. Karena apa? Saatnya untuk move. Sebelum saya tutup di segmen ini, coba kalian perhatikan baik-baik. Semua yang hadir hari ini, semua diusahakan melihat ketayangan gambar yang saya munculkan ini.